Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kami akan menjelaskan mengenai investasi dan perekonomian Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi. Definisi investasi adalah kegiatan untuk menempatkan dana dalam periode tertentu dengan harapan bahwa penggunaan dana ini dapat menghasilkan keuntungan dan atau meningkatkan nilai investasi. Nah, sedangkan tujuan investasi yaitu yang pertama, meningkatkan aset. Nah, biasanya meningkatkan aset ini contohnya seperti ketika seseorang membeli tanah atau properti hari ini sebagai investasi, kemudian menjualnya di masa depan dengan nilai yang berkali-kali lipat dari harga ketika membelinya. Nah, yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan masa depan. Nah, untuk yang ini contohnya itu seperti berinvestasi dalam emas, di mana tujuannya adalah untuk dijual di masa depan sebagai dana pendidikan anak-anaknya. Nah, yang ketiga yaitu gaya hidup hemat. Nah, contohnya itu seperti dengan berinvestasi, seseorang akan mencoba mengalokasikan uang untuk hal-hal penting yang pada akhirnya ini akan membuat orang tersebut lebih ekonomis. Dan yang keempat itu ialah menghindari terjerat hutang. Nah, kalau yang nomor 4 ini, lihat di poin nomor 3, dengan gaya hidup yang hemat dan sederhana, tentu saja seseorang akan terhindar dari masalah hutang. Nah, mereka yang telah berkomitmen untuk berinvestasi secara teratur akan menghindari masalah utang dan akhirnya itu akan membuat keuangannya lebih membaik. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bentuk investasi. Bentuk-bentuk investasi yaitu secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu investasi pada aktiva real. Nah, ini adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat atau dapat dilihat secara fisik, yaitu sebagai contoh investasi dalam emas, properti, tanah, logam mulia, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu investasi pada aktiva finansial. Ini adalah investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk sekuritas, sebagai contoh saham, deposito, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai investasi, yaitu definisi, tujuan, dan bentuk investasinya. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Nah, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu mengenai lembaga keuangan dan investasi. Lembaga keuangan investasi yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal, misalnya perusahaan efek dan reksadana. Nah, lembaga keuangan berkaitan dengan investasi karena dengan mengetahui keuangan suatu perusahaan, maka tentu saja investor dapat memilih perusahaan mana yang akan ditanami modal, tergantung dari keuangan perusahaan apakah sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, itu tadi mengenai lembaga keuangan dan investasi. Kita masuk ke poin berikut. Nah, kita masuk poin yang ketiga, yaitu mengenai teori Keynes dan investasi. Nah, di sini pada teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan bagi orang lain pada perekonomian yang sama, sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat bertambah. Nah, itu penjelasan mengenai teori Keynes dan investasi. Kemudian kita akan masuk ke poin berikutnya. Nah, kita masuk poin yang keempat, yaitu mengenai perhitungan investasi menjaga kestabilan perekonomian. Nah, di sini ada harga instrumen investasi dan harga estimasi. Pada dasarnya, harga-harga instrumen investasi yang terbentuk pada saham dan obligasi adalah harga estimasi, bukan harga sebenarnya. Sama halnya dengan harga wajar obligasi, tidak serta-merta berasal dari nilai present value.
dari bunga obligasi yang akan diterima pada masa yang akan datang, tetapi telah dipengaruhi ekspektasi tambahan yang berasal dari perilaku investor obligasi. Jika demikian, tentunya dalam hal kondisi sedang berjalan akan lebih terpuruk lagi. Apakah demikian halnya? Apabila seluruh informasi dimasukkan ke dalam keputusan investasi, maka semua ketakutan akan terrealisasi.
Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.